Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum saya yang berjudul besaran gelombang. Untuk kodenya yaitu F5. Untuk NIM saya 22010003. Langsung saja kita lanjut ke bagian abstrak. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Gelombang merupakan energi yang merambat dan dibawa oleh medium. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit, yaitu gelombang transversal, atau antara rapatan dengan renggangan, yaitu gelombang longitudinal. Untuk latar belakangnya, yaitu gelombang merupakan salah satu kajian bidang fisika yang konsepnya banyak dan diterapkan pada peristiwa dan gejala-gejala yang terjadi di alam semesta. Gelombang dapat digambarkan sebagai perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewati. Secara umum, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dapat merambat melalui suatu medium. Mediumnya bisa berupa zat padat, cair, ataupun gas. Sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk perambatannya. Medium ini merupakan suatu bahan atau zat untuk membawa gelombang ke sumbernya. Selanjutnya, tujuan praktikum ini yaitu untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang. Dan yang kedua, untuk mengenal dan memahami mengenai besaran-besaran gelombang. Dan untuk yang ketiga, yaitu menganalisis besaran-besaran gelombang. Selanjutnya, untuk dasar teori dari saya, gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal yang saya jelaskan tadi. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Selanjutnya, untuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang ini terdiri dari rapatan dan regangan. Jadi untuk ini gelombang longitudinal pada selinki. Selinki itu kayak mainan gitu ya. Jadi arah rambatnya sejajar arah getarnya. Untuk rapatannya, ya ini adalah rapatan dan ini adalah renggangannya. Jadi gelombang longitudinal ini tadi itu kan terdiri dari rapatan dan renggangan. Ini renggangan dan ini rapatan. Untuk gelombang transversal pada tali seperti ini. Untuk gelombang transversal ini terdiri tadi itu ada bukit dan juga ada lembah. Yang di atas ini bukit dan di bawah ini lembah gelombang. Gelombang transversal tersendiri itu jika dihitung gelombang itu satu bukit dan satu lembah baru dinyatakan dengan satu gelombang. Jadi kalau cuma satu bukit doang itu hanya 0,5 gelombang. Jadi dia harus satu, dua, satu bukit dan satunya lembah. Kalau cuma lembah doang itu hanya 0,5 gelombang. Baik, selanjutnya pada umumnya gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umumnya diantaranya adalah amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi ke setimbangannya. Saat gelombang merambat, fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Untuk fungsi sinusoidal ini yaitu y dalam kurung x, t tutup kurung sama dengan ym sin dalam kurung kx min omega t tutup kurung lalu radian. Untuk y-nya ini adalah apa ini? Gerakan partikel. Untuk ini amplitudonya. Ini omega, ini radian. Baik, selanjutnya untuk flowchart saya yaitu yang pertama tentu saja start. Lalu atur simulasi menjadi oscillate dan menjadi no end. Lalu tampilkan rulers, ini harusnya rulers, dan reference line. Selanjutnya atur amplitude dan frekuensi pada simulasi. Lalu tentukan nilai S yang terbaca oleh penggaris. Lalu hitung banyak gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat rambatnya. Dan juga catat hasil perhitungan pada tabel lalu presentasikan. Untuk prosedur kerjanya yaitu buka link PHT Projectile Motion Simulasi. Yang kedua, atur simulasi menjadi oscillate. Yang ketiga, atur simulasi menjadi no end. Yang keempat, atur damping ke posisi non atau nol dan tensin ke posisi high serta tampilkan rulers dan reference line. Posisi high, oke. Atur amplitude dan frekuensi pada simulasi, lalu tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris
Lalu hitung banyak gelombang yang terjadi, dan yang terakhir hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dari kecepatan rambat gelombang tersebut. Baik, untuk pengolahan datanya, langsung saja ke pengolahan datanya. Uh, jadi amplitudonya itu 0,4 cm, itu harus dijadikan 0,004 meter. Jadi intinya dijadikan meter lah. Lalu frekuensinya 0,5 sampai 3, penambahan 0,1. Jadi 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Lalu untuk lambdanya atau apa nih namanya? Panjang gelombangnya yaitu jarak gelombang dibagi banyak gelombang. Jarak gelombang dibagi banyak gelombang. Lalu dapatlah lambdanya atau panjang gelombangnya. Banyak oh ya. Lalu dapatlah panjang gelombangnya. Langsung kita menuju ke tutorial dulu mengenai besaran gelombang ini. Tutorialnya ada di ini. Jadi tadi saya sudah coba-coba. Untuk yang pertama tadi kan osiletnya kita harus aktifkan. Lalu ini jadinya no end, awalnya kayak gini jadinya no end. Lalu tadi tuh yang tadi saya salah ketiknya rulers, itu harusnya rulers. Referensi lainnya nih kayaknya nggak apa-apa, sudah perlu. Tensinya tadi itu high, dan dampingnya tadi itu non atau nol, dan untuk amplitudenya kan tadi tuh 0,4 ya. Nah ini frekuensinya 0,5 sampai 3, penambahan 0,1. Jadi ini dari 0,5 dulu kita coba. Ini mode normal, nggak nggak seperti osilasi pegas yang terlalu cepat, jadi kita bisa pakai mode normal aja. Berapa nih? Mau 6, ya kurang lebih 6 atau 5,9 lah ya. Jadi ini kan cuman satu satu bukit ya, jadinya cuman setengah gelombang dia. Jadi kalau tadi kan yang saya jelaskan di awal, dia harus menjadi satu bukit dan satu gelombang, satu lembah untuk menjadi satu gelombang. Jadi ini cuman setengah gelombang, 5,9. Jadi seperti data saya nih, untuk S-nya atau jarak gelombangnya 5,9. Jadi kita harus paskan di mana sampainya pada garis nih, lalu kita ke atas. Oh iya, baru ingat ini belum rata. Nah, ini 5,9 ya. Dan untuk N-nya kan yang tadi tuh banyaknya gelombang. Ini kan cuman bukit nih, cuman setengah aja, jadinya 0,5 aja di sini. Gitu, lalu baru kita bisa mendapatkan lambda atau panjang gelombangnya. Jadi jarak gelombang dibagi banyaknya gelombang. Hasilnya 11,8 dijadikan meter 0,118. Dan kita coba ke frekuensi 0,6, atau biar lebih signifikan langsung ke 1 aja kali ya. Langsung ke 1. Akan coba ini lebih cepat nih. Nah ini satu bukit, satu lembah, ini jadinya satu gelombang nih. Satu gelombang dan berhentinya di 6, berapa nih? Di 1 6, berapa nih saya? 6,2. 6,2 di sini ya. Saya lihatnya iya 6,2. Untuk jarak gelombangnya 6,2 dan N-nya sini sudah satu gelombang ya. Jadi satu bukit, satu lembah jadinya satu gelombang. Dan hasilnya itu panjang gelombangnya jadi 6,2 dijadikan meter 0,62. 0,062. Nah, baik, mungkin segitu saja tutorialnya. Kita langsung lanjut ke datanya. Nah, untuk analisis datanya seperti ini. Untuk frekuensi 0,5 itu, nah ini panjang gelombangnya 0,118 dijadikan meter kan tadi kan. Lalu ini kecepatan gelombangnya. Untuk rumusnya ini panjang gelombang dikali frekuensi, hasilnya ini. Lalu untuk T-nya ini periode. Jadi T itu sama dengan 1 dibagi 0,5 atau 1 per frekuensi. Dan dapatnya 2. Lalu untuk K-nya tadi itu, K-nya itu apa ya namanya? K itu bilangan gelombang. Oh iya. K itu bilangan gelombang. Untuk rumusnya 2V
dibagi panjang gelombang. Apakah ini? Lalu untuk ini omeganya 2V dibagi frekuensi. Hasilnya ini. Dan untuk rumusnya yang tadi, yang pertama tadi, Y sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurang bilangan gelombang variabel X. Untuk grafiknya hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Jadi frekuensinya 0,5, panjang gelombangnya adalah 0,118, 0,6 jadi 1, 0,7 panjang gelombangnya 0,08 dan seterusnya sampai 3. Jadi dia menurun. Ketika frekuensinya tinggi jadinya panjang gelombangnya semakin turun. Dan untuk hubungan F dan kecepatan untuk frekuensi dan kecepatan gelombangnya ini sebenarnya naik sedikit saja. Ya bisa dibilang hampir-hampir konstan lah ya. Cuman ini saya jadikan 0,08, 0,09 jadinya kelihatan terlalu naik banget ya. Jadi untuk ketika frekuensinya 0,5, kecepatan gelombangnya jadi 0,059. Dan ketika frekuensinya 3, kecepatan gelombangnya jadi 6. Jadinya cuma beda 0,001 ya. Cuma beda itu aja. Jadi bisa dibilang hampir-hampir konstan lah ini ya. Untuk hubungan panjang gelombang dan kecepatan gelombang itu bisa dibilang hampir konstan juga, jadinya kurang lebih kayak yang tadi. Cuman ini saya gambar sendiri, nggak pakai ini. Jadinya ya paling 0,001 aja. Dan penambahannya juga nggak terlalu signifikan, paling nambah sedikit aja. Jadi untuk hubungan T dan panjang gelombang, T-nya ini periode ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari 0,02 dari 2 untuk panjang gelombangnya 0,118 tadi, jadi dibunyi sampai sini. Ya kurang lebih begitu lah ya. Baik, kita langsung masuk ke pokok pembahasan. Jadi yang pertama itu dari hubungan grafik dan panjang gelombang terlihat bahwa semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Maka frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ini panjang gelombang dan frekuensi tadi yang ini. Ini. Jadi dia berbanding terbalik. Jadi ketika frekuensinya semakin tinggi, maka panjang gelombangnya semakin rendah gitu. Lalu dari hubungan grafik antara frekuensi dan periode, yaitu semakin tinggi frekuensi maka periode tetap atau konstan. Jadi kurang lebih hampir-hampir konstan lah ya. Jadi terus yang ketiga itu dari hubungan grafik dan panjang gelombang, dari hubungan grafik panjang gelombang dan kecepatan gelombang, yaitu semakin besar panjang gelombang maka kecepatan gelombang tidak berubah atau tetap. Jadi panjang gelombang dan kecepatan gelombang itu berbanding lurus. Untuk yang keempat, dari hubungan grafik antara periode dan panjang gelombang, yaitu semakin besar periode maka semakin besar pula panjang gelombangnya. Jadi periode dan panjang gelombang itu berbanding lurus. Dan untuk yang terakhir, pada tabel analisa saya tadi, saya telah mendapatkan hasil dari panjang gelombang, frekuensi, periode, dan kecepatan gelombang. Dengan cara mengetahui frekuensinya dulu, lalu mendapatkan hasil dari panjang gelombang, periode, kecepatan gelombang, dan frekuensi sudut. Dan yang terakhir itu kita memasukkan dalam rumus sinusoida, atau simpangan amplitude. Yaitu yang kayak yang pertama tadi, ini dalam tutup kurungnya. Y sama dengan A sin dalam kurung, apa tadi ya? WT dikurang KX tutup kurung. Lalu kesimpulan dan sarannya, untuk kesimpulannya yaitu dari percobaan yang telah saya lakukan tadi dapat disimpulkan untuk yang pertama, gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Untuk yang kedua yaitu amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda-beda, maka akan menghasilkan panjang gelombang, banyak gelombang, dan frekuensi sudut yang berbeda pula. Dan juga yang ketiga, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Dan untuk yang keempat, yaitu panjang gelombang dengan frekuensi yang berbanding terbalik, menghasilkan kecepatan yang konstan. Dan untuk yang terakhir, yaitu panjang gelombang berbanding lurus dengan periode. Untuk sarannya, yaitu teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak gelombang. Sekian penjelasan laporan praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.